Ketua DPR Fahri Hamzah ke Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur dikritik. Pasalnya Fahri juga membesuk 2 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian dalam kunjungan ini. Partai Keadilan Sejahtera pun mempertanyakan tindakan Fahri yang disebut belum dapat izin dari lembaga anti rasuah. Adalah Partai Keadilan Sejahtera yang meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan penjelasan kepada publik terkait alasannya bertemu dengan 2 tahanan KPK di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur, Senin 27 Mei 2017. Pasalnya, PKS menolak tindakan Fahri yang membesuk tahanan KPK tanpa izin lembaga anti rasuah sebagai perwakilan partai. Pak Fahri fair saja menjelaskan pada publik mengapa dia katanya mengunjungi kantor kepolisian tapi kok malah mengunjungi orang yang terkena OTT. Sampaikan saja pada terbuka rasa jujurnya dan kemudian agar kemudian publik juga jadi tahu persis kalau itu pengawasan apa yang diawasi. Kan perlu juga disampaikan hasil pengawasan itu. Apa sih yang dilakukan pengawasan? Kalau memang pengawasan apa yang dilakukan pengawasan? Dan apakah beliau adalah orang yang tepat untuk melakukan pengawasan itu karena ini domainnya pimpinan koordinator bidang hukum dan bidang politik gitu ya. Itu domainnya Pak Fadlizon gitu ya. Sebelumnya Fahri Hamzah mengaku kedatangannya ke Rutan Polres Jakarta Timur dilakukan untuk safari Ramadan, sekaligus meninjau suasana ruang tahanan termasuk pelayanan terhadap mereka. Saya tadi di atas melihat keadaan para tahanan secara umum baik. Ya. Tadi juga ada 2 tahanan tipikor. Tadi Pak satu Yani sama Pak Rahmat sama yang satunya Pak Rohadi, ya, Pak Rohadi hadir, Pak Rohadi yang terkait kasus kemarin BPK. Ya, beliau juga sehat, ya, sholat terus beliau sholat sunnah. Jadi tidak fokus pada itu beliau, ya. Fokus pada bagaimana Polres Jakarta Timur selama Ramadan ini melayani. Ya, mereka dengar banyak inovasi, banyak dan sebagainya. Ini mereka mau lihat langsung. Jadi memang situasinya dari sebenarnya mengatakan bahwa juga profesional, modern, terpercaya dengan humanis pelayanan kita terhadap tahanan juga begitu dirasakan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku belum memberikan izin kepada siapapun, termasuk Fahri Hamzah untuk menjenguk auditor BPK, Rohmadi Sabtogiri dan pejabat Kementerian Desa PDTT, Jarod Budi Prabowo. KPK pun menyayangkan sikap Fahri yang tidak meminta izin untuk mendatangi tahanan yang tengah menjalani proses hukum. Tim Liputan, Metro TV. Watch mengkritik keras tindakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjenguk 2 tahanan KPK tanpa izin di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur. ICW menduga ada motivasi tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada 2 tahanan lembaga anti rasuah tersebut. Akibat upaya menerobos aturan, melanggar aturan dalam bertemu dengan seorang tahanan, tentu ini patut dicurigai ada motivasi tertentu yang bersangkutan bertemu dengan seorang tahanan KPK. Apalagi dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya tentu ini sebuah terobosan aturan, menerobos aturan yang menjadi presiden buruk bagi seorang pejabat publik. Kita ke informasi dari Filipina, pemerintah Indonesia fraksi bahkan walk out dari ruang sidang. Sigit Soentomo menyampaikan keberatan jika paripurna dipimpin oleh Fahri Hamzah. Hal ini lantaran PKS telah memecat Fahri dari keanggotaan partai sejak 2 tahun lalu. Karena permintaan agar Fahri Hamzah diganti dan tidak duduk di kursi pimpinan tidak dikabulkan, sejumlah anggota fraksi walk out dari ruang sidang. Padahal agenda paripurna hari ini adalah mendengarkan pandangan fraksi soal rancangan APBN 2018 yang dihadiri langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perwakilan PKS yang ditunjuk untuk membacakan pandangan fraksi, Eki Awal Muharam, akhirnya hanya menyerahkan pandangan fraksi tanpa membacakannya dalam forum paripurna. Ia juga memilih untuk menyerahkan pandangan fraksi ke Ketua DPR Setia Novanto. 16 WNI yang sempat terjebak dalam 2019 adalah 575 kursi. Sebelumnya mayoritas fraksi di DPR menginginkan penambahan jumlah kursi sebanyak 19 dari jumlah total kursi anggota DPR 560 orang. Permintaan penambahan jumlah kursi dilakukan untuk mengakomodir keterwakilan dari sejumlah daerah yang masih minim anggota DPR-nya serta adanya pemekaran wilayah. Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edi mengatakan pihaknya menyerahkan kepada pemerintah untuk bisa melakukan formulasi daerah mana yang harus dikurangi keterwakilan wilayahnya di DPR.
Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini rapat Pansus RUU Pemilu yang saat ini masih berlangsung, Livia Ramadanti di gedung DPR. Livia, hingga saat ini poin apa saja dalam RUU Pemilu yang sudah disepakati oleh Pansus dengan pemerintah dan masih apa yang masih alot di poin-poin tersebut? Ya, Andini, ada beberapa poin yang telah disepakati baik itu oleh pemerintah maupun juga dari anggota DPR RI Pansus RUU Pemilu. Dalam hal ini, poin pertama yang tadi disepakati ialah terkait dengan penambahan jumlah kursi DPR RI dari yang semulanya diusulkan 19 kursi, namun tadi disepakati bahwa jumlahnya sebanyak 15 kursi. Akomodasi 15 kursi yang disepakati ini adalah dari pemberian pemerintah. Akhirnya pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri tadi menyepakati bahwa akan menambah 15 kursi, dan 15 kursi ini nantinya akan ditentukan atau dipilih langsung dari mana daerah asalnya ini langsung oleh anggota Pansus RUU Pemilu itu sendiri. Penambahan jumlah kursi sebanyak 15 ini tadi dikatakan Cahyokumolo ini memang terkait dengan beberapa alasan, yaitu diantaranya adalah tingkat kemahalan, keberadilan, dan juga pemerataan dari luas wilayah di Indonesia. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh salah seorang anggota Pansus RUU Pemilu bahwa meski demikian telah disepakati sebanyak 15 kursi tambahan dari DPR RI untuk pemilu mendatang, namun ia mengungkap bahwa 15 kursi ini harus merupakan dari daerah atau kawasan yang bukan dari Jawa, Bali maupun Madura. Hal tersebut tadi disampaikan langsung oleh anggota RUU atau anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi Nasdem, Johnny G. Plate, dan berikut pernyataan selengkapnya dari Johnny G. Plate. Indonesia tersisa sejumlah 245. Nah, itu potret Indonesia di Senayan saat ini, Pak Menteri. Kalau tambah 15, jangan lagi memperlebar itu. Kalau menambah 15, memperkuat yang non Jawa, Bali, dan Madura, karena sudah 315 di situ. Jangan sampai menggunakan segala macam dan berbagai jenis formula untuk menjustifikasi menambah 3 wilayah itu. Andini, selain dari masalah atau terkait dengan tadi disetujuinya jumlah penambahan kursi sebanyak 15 ini, juga tadi ada poin lain yang sudah disetujui. Ini diantaranya adalah tentang verifikasi dari partai politik yang akan ikut dalam pemilu mendatang. Selain itu juga ada terkait dengan keterwakilan sebanyak 30% dari perempuan untuk di Dewan Pimpinan Pusat maupun juga dari 30% dari anggota Bawaslu, KPU di daerah. Dan sampai saat ini rapat Pansus RUU Pemilu masih berlangsung di ruang KK Gedung DPR MPR RI. Andini, kembali ke studio. Livia Ramadanti, terima kasih. Rapat Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu masih menyisakan. Ya, masih di Desa Kandangan, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik, di tempat penggilingan padi, di mana seminggu lalu Polres Gresik mengungkap terkait dengan pengoplosan beras, di mana beras kusam dicuci menjadi lebih putih. Dan tadi sebelum break saya sempat memperlihatkan bagaimana warna beras ini. Warna beras ini memang putih, lebih terang dari beras aslinya yang tadi sebelumnya adalah kusam. Dan kalau saya cium, wanginya lebih seperti wangi jeruk nipis. Itulah mungkin wangi jeruk nipis ini adalah kandungan dari cairan pencuci yang digunakan oleh pemilik gudang ini sendiri. Dan masih bersama saya yaitu AKP Adam Purbantoro. Pak Adam, kalau sudah dikaitkan dengan pencucian dengan deterjen, lalu bagaimana proses selanjutnya dan langkah yang telah dilakukan oleh Polres Gresik sendiri terkait dengan temuan ini? Langkah kesehatan apakah sudah diteliti kandungan yang dikandung oleh beras ini sendiri? Ya. Jadi kemarin setelah melakukan penangkapan ini, kita pemeriksaan semua saksi-saksi sudah kita lakukan, dan pada saat melihat TKP pun kita menggandeng instansi setempat, baik dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan juga dari Diskoperindak, supaya nanti kita secara terpadu juga bisa proses itu lebih cepat. Ya. Kemudian untuk kandungan dari beras sendiri saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan laboratoris ya kepada dinas terkait, juga kita berikan sampel-sampel itu ke beberapa tempat supaya hasilnya lebih detail dan dalam persangkaan unsur pasal nanti itu lebih pas ya. Saat ini kita jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana kita temukan
pemilik usaha ini menampung beras yang tidak pada peruntukannya, kemudian mengepek, mengemas tanpa merek yang keasliannya juga masih kita pertanyakan. Kemudian juga dicampur dengan zat-zat yang di luar dari yang diizinkan. Nah, kemudian untuk di Undang-Undang Pangan sendiri kita sedang melakukan uji lab tadi. Ya, harapan kita bisa mengetahui zat-zat yang terkandung dan yang membahayakan. Oke, diharapkan itu bisa segera terungkap dalam waktu dekat ini agar masyarakat juga tidak khawatir. Lalu, ini kan udah masa Ramadan, masa bulan puasa, lalu dari Satgas Pangan Polres Gresik sendiri, apa saja yang telah dilakukan upaya-upaya untuk lebih bisa membuat masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitar, karena pabrik penggilingan beras ini sendiri ada di lingkungan masyarakat dan ini sudah beroperasi sejak 3 bulan tanpa masyarakat ketahui. Lalu apa yang masih harus kontribusi masyarakat untuk bisa agar lebih aware terhadap lingkungannya? Ya, jadi Satgas Pangan Polres Kabupaten Gresik sudah terbentuk dari awal sebelum masuk Ramadan. Kita juga sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke pasar-pasar, di sini ada 7 pasar. Kemudian pemantauan harga juga selalu dilakukan. Dan kami juga sosialisasi serta mengajak ke warga semuanya supaya lebih teliti ya dalam melakukan atau memilih konsumsi makanan yang kira-kira memang tidak wajar, bisa mengkonsultasikan kepada yang ahlinya, baik kepada Polres tempat ataupun kepada dari dinas setempat, sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Memang sampai saat ini belum ada korban yang kita temukan akibat dari konsumsi ini, tapi dengan hasil dari lab tadi kita bisa mencegah. Karena kekhawatiran kita mungkin tidak bisa kita lihat akibat dalam waktu dekat, tapi dalam waktu yang jangka lama nanti bisa menjadi efek yang tidak baik untuk kesehatan. Tapi secara kasat mata memang terlihat jelas ya, berasnya yang kusam kemudian menjadi putih, dan juga dengan cara membauinya juga sudah cukup ketahuan kalau ini adalah beras yang dioplos atau telah dicuci. Lalu bagaimana kemudian kita masyarakat kemudian bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar, atau tidak mudah percaya atau tidak mudah membeli barang-barang yang ada di pasaran seperti itu? Ya. Jadi secara fisik mungkin agak sulit ya, karena harus membuka kemasan dulu. Tapi dalam kemasan itu akan terlihat apakah ada tulisan komposisinya, kemudian secara detail juga mungkin kalau itu beras organik bisa ada SNI dan lain sebagainya, itu bisa dilihat ya. Jadi tidak sembarangan membeli dan langsung mengkonsumsi gitu. Oke. Terima kasih AKP Adam Purbantoro dari Kasat Reskrim Polres Gresik terkait dengan pengungkapan beras yang dicuci kemudian menjadi putih hanya untuk sekedar meningkatkan nilai ekonomi dari penjualan beras itu sendiri. Yang jelas adalah masyarakat masih harus bisa waspada dan juga bisa mengetahui secara kasat mata perbedaan antara beras yang asli dan beras yang telah dilakukan berbagai macam manipulasi seperti yang ada di penggilingan Gresik ini, penggilingan beras di Gresik ini. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gresik. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Reka Prihadi. Terima kasih sekali, tadi sudah sangat jelas bahwa kita patut curiga bila melihat butiran beras yang terlalu putih. Sempurna ya. Betul, dan juga kalau dicium itu wanginya wangi jeruk nipis. Itu terkait dengan cairan yang mungkin digunakan untuk membersihkan beras. Yang berlebihan selalu tidak baik ya. Tapi informasi